malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2. Persatuan dalam perbedaan. Kelas 6. Semester 1. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipergunakan untuk menanyakan suatu hal. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang biasa digunakan antara lain. A. Apa digunakan untuk menanyakan nama orang, nama tempat, kegiatan, proses atau sesuatu. Contoh, apa nama tempat itu? Apa yang sedang ia lakukan? Apa yang menjadi persoalan? B. Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Contoh, siapa yang memakai sepeda itu? Siapa nama anak itu? Siapa yang menjadi pokok pembicaraan? C. Di mana digunakan untuk menanyakan lokasi, tempat suatu kejadian, peristiwa. Contoh, di mana rumah Eko? Di mana ia menyembunyikan buku Intan? Di mana hal itu terjadi? D. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contoh, berapa berat badan Eko? Berapa usia Eko sekarang? E. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? Contoh, mengapa Anto suka menangis? Mengapa jadwal latihan drum band diganti? Mengapa hal itu terjadi? F. Kapan atau bila mana digunakan untuk menanyakan waktu? Contoh, kapan siswa kelas 5 study tour ke Yogyakarta? Kapan Edo berangkat ke Amerika? Kapan hal itu terjadi? G. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, bentuk, atau sifat? Contoh, bagaimana kesehatan ayahmu? Bagaimana sifat Malin Kundang? Bagaimana penyelesaiannya? Kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan EYD. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya efektif. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah efektif.